Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkah. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan dapur kita, tapi punya manfaat luar biasa untuk kesehatan di usia lanjut. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa dan mengenal sahabat semua sedikit lebih dekat. Boleh dong tulis di kolom komentar. Sahabat tinggal di daerah mana? Usianya sekarang berapa tahun? Dan yang paling penting, bagaimana kabar kesehatannya hari ini? Apakah sahabat sedang dalam masa pemulihan? Apakah ada yang sedang menjalani pengobatan? Atau mungkin alhamdulillah tubuh masih bugar dan bisa beraktivitas seperti biasa? Kalau boleh saya tahu, apakah sahabat lebih sering merasakan pegal-pegal? Atau kadang-kadang merasa cepat lelah, sulit tidur? Atau mungkin sering buang air kecil di malam hari? Tenang saja, hal-hal seperti itu wajar kok di usia kita. Tapi bukan berarti harus dibiarkan. Ya, saya doakan, siapapun yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang sedang lelah, semoga segera diberi tenaga dan semangat. Dan yang sedang sehat, semoga selalu dijaga Allah agar kesehatannya tetap stabil sampai usia yang panjang dan berkah. Amin. Channel ini dibuat memang khusus untuk sahabat lansia sehat, supaya kita bisa saling belajar, saling mengingatkan, dan sama-sama menjaga tubuh yang Allah titipkan ini. Di usia yang tidak muda lagi, kita bukan hanya butuh istirahat yang cukup, tapi juga butuh ilmu. Ilmu tentang bagaimana merawat tubuh dengan cara sederhana, alami, dan terjangkau. Sahabat, tahukah bahwa banyak sekali tanaman di sekitar kita yang diam-diam menyimpan rahasia besar untuk kesehatan? Yang sering dianggap cuma bumbu dapur, ternyata punya kekuatan untuk membantu tubuh kita tetap kuat, rileks, bahkan bebas dari berbagai keluhan. Salah satu tanaman itu adalah sereh. Ya, betul, sereh, atau yang sering kita sebut juga serai. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut bahas manfaatnya, coba sahabat pikirkan sejenak. Sudah berapa lama kita hidup berdampingan dengan tanaman ini? Pernahkah terlintas di benak bahwa ternyata serai bukan hanya sekadar bahan pelengkap masakan? Mungkin sahabat biasa menaruh serai di dalam rendang, di dalam sayur bening, atau saat memasak ayam kampung. Tapi sangat jarang yang menyadari bahwa serai juga bisa dijadikan minuman kesehatan, penghangat tubuh alami, bahkan penenang pikiran. Saya tahu, sebagian besar sahabat yang menonton ini mungkin sedang dalam masa istirahat, mungkin sedang duduk-duduk santai di pagi hari sambil ngeteh, atau sedang menemani cucu bermain. Nah, sambil menikmati waktu istirahat ini, yuk kita pelajari bersama-sama, secara perlahan tapi menyenangkan, tentang tanaman sederhana yang bisa menjadi sahabat baru bagi kesehatan kita. Dan jangan lupa, ya, jika sahabat merasa video ini bermanfaat nanti, bisa bantu share ke keluarga, teman, atau siapapun yang seusia kita agar mereka juga merasakan manfaatnya. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk bernapas dalam-dalam. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Ulangi sekali lagi. Nah, bagaimana rasanya? Sedikit lebih tenang, kan? Itulah yang akan kita rasakan ketika kita mulai belajar lebih mengenal tanaman-tanaman alami yang menyehatkan, salah satunya serai. Tapi tentu saja, tidak bisa asal-asalan. Harus tahu cara yang benar, dosis yang tepat, dan juga efek sampingnya. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Usia boleh bertambah, rambut mungkin sudah memutih, kulit mulai mengeriput, tenaga tidak lagi sekuat dulu. Tapi itu semua bukan alasan untuk menyerah. Justru saat inilah, kita perlu memberi perhatian lebih pada tubuh kita. Karena tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun, melayani kita tanpa mengeluh. Dari muda sampai tua, tubuh ini tidak pernah istirahat. Ia membantu kita membesarkan anak, bekerja siang malam, berjuang menghadapi berbagai ujian hidup. Bahkan ketika kita sedang sedih, lelah, atau sakit, tubuh ini tetap bertahan. Sahabat mungkin masih ingat, bagaimana dulu kita kuat berjalan kaki berkilo-kilo, mengangkat barang berat, atau berjibaku di ladang dan dapur. Tapi kini, di usia senja, semuanya berubah. Lutut mulai kaku, sendi terasa nyeri, nafas lebih pendek, dan tidur tidak lagi senyenyak dulu. Inilah waktunya kita berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, sudahkah aku benar-benar merawat tubuh ini dengan baik? Usia lanjut bukan akhir dari segalanya. Justru inilah saat di mana kita bisa menikmati hidup dengan cara yang berbeda.
dengan lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih sadar akan pentingnya kesehatan jangka panjang. Karena apa artinya umur panjang jika tubuh selalu sakit-sakitan? Apa artinya punya banyak waktu kalau hanya bisa duduk dan menatap langit-langit rumah? Sahabat, mari kita jujur. Banyak dari kita yang dulu terlalu sibuk mengurus orang lain, tapi lupa mengurus diri sendiri. Waktu muda, kita pikir sehat itu pasti. Tapi setelah usia melewati angka 50 atau 60, kita sadar, ternyata menjaga kesehatan adalah perjuangan yang harus dilakukan setiap hari. Dan disinilah banyak dari kita keliru. Saat tubuh mulai melemah, kebanyakan lansia hanya pasrah. Mereka berpikir, wajar saja, sudah tua. Padahal, tua bukan berarti harus sakit. Tua bukan berarti harus lemah. Tubuh memang menua, tapi semangat untuk hidup sehat bisa terus tumbuh. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, tapi dengan perawatan yang tepat, ia bisa tetap berfungsi optimal. Sekarang mari kita bicara lebih serius. Tahukah sahabat, menurut berbagai penelitian, usia di atas 60 tahun adalah masa di mana risiko penyakit meningkat drastis. Penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, osteoporosis, gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan penurunan daya ingat, semua itu menjadi langganan di usia ini. Tapi tenang, kita tidak sedang membahas penyakit untuk menakut-nakuti. Kita membahasnya supaya sahabat bisa waspada, bukan cemas. Karena kabar baiknya adalah, banyak dari penyakit itu bisa dikendalikan, bahkan dicegah, hanya dengan perubahan kecil dalam gaya hidup dan pola makan. Dan disinilah peran penting tanaman alami seperti sereh. Sebelum kita masuk ke manfaat sereh, sahabat perlu tahu dulu prinsip dasarnya. Tubuh lansia itu seperti mobil tua. Masih bisa berjalan, masih bisa dipakai, asal tahu cara merawatnya. Mobil tua butuh oli yang lebih sering diganti, butuh pemanasan sebelum dipakai, dan tidak bisa disiksa dengan kecepatan tinggi seperti dulu. Sama seperti tubuh kita. Lansia butuh makanan yang lebih ringan tapi bergizi, istirahat yang cukup, olahraga ringan yang rutin, dan tentu saja, asupan alami yang bisa membantu tubuh bekerja lebih efisien. Sahabat, ingatlah ini. Kesehatan di usia lanjut bukan tentang seberapa kuat tubuh kita bertahan, tapi seberapa cerdas kita memperlakukannya. Karena itulah, penting bagi kita untuk mengenali bahan-bahan alami di sekitar kita yang bisa menjadi teman tubuh. Bukan menggantikan obat dari dokter, tapi membantu memperkuat dari dalam. Salah satu bahan itu adalah sereh. Tanaman yang tampak sederhana, tapi diam-diam menyimpan manfaat besar. Tapi pertanyaannya, kenapa sereh? Mengapa bukan jahe, kunyit, atau yang lainnya? Kita akan jawab itu di bab selanjutnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi satu pesan penting. Tanda panah kanan tebal lansia yang sehat bukan yang tidak pernah sakit, tapi yang tahu bagaimana mengelola kesehatannya dengan bijak. Kesehatan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dijemput dengan usaha, dan dijaga dengan pengetahuan. Jangan menunggu sakit dulu baru bertindak. Karena mencegah itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Maka dari itu, sahabat tidak perlu merasa terbebani. Tidak perlu langsung mengganti pola hidup secara drastis. Cukup mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kurangi makanan instan atau terlalu asin. Perbanyak air putih. Istirahat yang cukup. Dan tambahkan tanaman alami seperti sereh ke dalam menu harian. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar di masa depan. Jadi, sahabat lansia sehat, mulai sekarang, mari kita rawat tubuh kita. Bukan karena takut mati, tapi karena kita ingin hidup dengan lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih berarti. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masa depan yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita mengenal lebih dekat tanaman yang mungkin sudah puluhan tahun ada di dapur kita, tapi belum benar-benar kita kenal. Sereh. Bentuknya panjang, ramping, warnanya hijau pucat keputihan, dan aromanya khas. Begitu kita geprek atau potong, langsung keluar aroma segar, hangat, tajam, dan menenangkan. Itulah sereh. Atau dalam bahasa lain, sering disebut juga serai. Kalau kita jalan ke pasar tradisional, pasti mudah menemukannya. Biasanya dijual seikat atau beberapa batang, dijajarkan bersama bumbu dapur lain seperti kunyit, lengkuas, dan jahe. Harganya pun murah. Tapi, jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Karena di balik batang tipisnya,
Sereh menyimpan puluhan manfaat yang bisa menjadi sahabat terbaik tubuh kita, terutama di usia senja. Herba asal-usul dan sejarah penggunaan sereh. Sereh bukan tanaman baru. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah memanfaatkan sereh sebagai bagian dari jamu tradisional, penghangat badan, pengusir nyamuk, dan bahkan pengobatan alami untuk berbagai keluhan ringan. Di Indonesia, sereh sudah jadi bagian penting dalam budaya. Kita bisa temukan sereh dalam makanan seperti soto, rendang, gulai, sampai sambal goreng. Tapi bukan hanya di Indonesia, loh. Di negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, India, Vietnam, dan Filipina, sereh juga digunakan sebagai bahan utama dalam minuman herbal dan masakan tradisional. Artinya, sereh bukan sekadar pelengkap rasa. Ia sudah menjadi bagian dari pengobatan alami lintas generasi di berbagai budaya. Dan inilah yang menarik. Walaupun secara ilmiah baru banyak diteliti dalam beberapa dekade terakhir, manfaat sereh sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat tradisional sejak ratusan tahun lalu. Batang padi jenis-jenis sereh. Nah, sahabat mungkin belum tahu, ternyata sereh itu ada lebih dari satu jenis. Sereh dapur, Cimbopogon citratus. Jenis ini paling umum ditemukan di dapur kita. Aromanya wangi, batangnya gemuk di bagian bawah. Inilah yang sering kita pakai untuk memasak dan minuman herbal. Sereh wangi, Cimbopogon nardus. Jenis ini lebih banyak digunakan sebagai bahan pengusir nyamuk, karena mengandung citronella yang sangat kuat. Biasanya diolah menjadi minyak sereh atau minyak angin. Sereh India atau sereh timur, Cimbopogon flessuosus. Umumnya ditemukan di India dan sering dijadikan bahan minyak esensial atau aromaterapi. Kandungan minyak atsirinya tinggi. Tapi tenang, sahabat tidak perlu bingung. Yang paling banyak kita temui di pasar adalah sereh dapur, dan itulah yang akan kita bahas karena paling aman dan cocok dikonsumsi lansia. Herba apa yang membuat sereh istimewa? Mungkin sahabat bertanya-tanya, kalau sereh itu memang hebat, apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya? Mari kita lihat. Sereh mengandung zat-zat penting berikut. Citral dan geraniol, senyawa yang memberi aroma khas dan bersifat antibakteri serta anti jamur. Antioksidan alami membantu tubuh melawan radikal bebas. Sangat penting bagi lansia untuk menjaga sel tetap sehat. Minyak atsiri memberi efek relaksasi dan bisa membantu tidur lebih nyenyak. Senyawa antiinflamasi membantu meredakan nyeri dan pembengkakan sendi. Kalium, magnesium, dan zat besi mineral yang sangat penting untuk fungsi otot, jantung, dan tekanan darah. Semua itu alami dan tersedia langsung dari alam, tanpa tambahan bahan kimia. Dan inilah kelebihan sereh. Murah, bisa ditemukan di mana saja. Mudah diolah, cukup direbus atau diseduh. Aman, asalkan digunakan dengan bijak. Herba penggunaan sereh di kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah, sereh punya banyak fungsi. Di desa-desa, air rebusan sereh biasa digunakan untuk mandi bayi agar tidak masuk angin. Di Jawa, sereh sering dicampur dalam jamu empon-empon. Di Bali, sereh masuk dalam ramuan boreh, obat balur tradisional untuk pegal dan demam. Di Malaysia dan Thailand, sereh menjadi bahan utama dalam teh herbal untuk detoksifikasi tubuh. Bahkan di negara-negara barat, kini sereh mulai digunakan dalam minuman kesehatan, suplemen herbal, hingga produk perawatan kulit. Sahabat lansia sehat, bukankah luar biasa? Tanaman yang tumbuh liar di kebun, yang mungkin dulu sering kita abaikan, ternyata sekarang menjadi perhatian dunia. Herba mengapa lansia perlu mengenal sereh? Di usia lanjut, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap makanan, obat, bahkan perubahan cuaca. Sereh bisa menjadi bantuan alami yang bersifat lembut namun efektif. Tanpa membuat perut perih, tanpa efek keras seperti obat kimia, dan bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil tapi teratur. Dan kabar baiknya, kita bisa mulai kapan saja. Apakah sahabat sering merasa perut kembung atau begah? Badan sering pegal tanpa sebab? Sulit tidur nyenyak di malam hari? Jantung kadang berdebar tanpa alasan? Atau hanya merasa tubuh kurang segar? Kalau iya, bisa jadi tubuh sahabat butuh detoks alami, butuh bantuan untuk melancarkan peredaran darah, atau hanya butuh sesuatu yang menenangkan. Sereh bisa menjadi salah satu jawabannya. Bukan sebagai obat utama, tapi sebagai pendamping alami untuk menjaga agar tubuh tetap seimbang. Tentu saja, tidak semua masalah kesehatan bisa diselesaikan dengan sereh saja. Tapi dengan pola hidup yang lebih sehat, tambahan herbal seperti sereh bisa membantu tubuh kita bekerja lebih optimal. Dan ini bukan sekadar teori.
Sudah banyak testimoni dari lansia di berbagai daerah yang merasakan manfaat air rebusan serai sebagai penurun tekanan darah ringan, pereda nyeri sendi ringan, penenang pikiran, pelancar buang air kecil, dan bahkan penghilang bau badan alami. Tapi tentu saja, semua harus digunakan dengan bijak, sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah pengenalan tentang serai. Sederhana? Iya. Murah? Iya. Tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan bahas secara lebih ilmiah namun tetap mudah dipahami, yaitu apa saja kandungan penting dalam serai, dan bagaimana zat-zat itu bekerja di dalam tubuh lansia. Jadi, siapkan secangkir air putih, atau kalau sudah penasaran, boleh juga siapkan rebusan serai hangat. Karena di bab 4, kita akan mengupas kandungan serai satu persatu, dan bagaimana mereka bisa menjadi teman dalam diam bagi kesehatan tubuh kita. Sahabat channel Lansia Sehat, selamat datang kembali. Setelah kita mengenal serai secara umum di bab sebelumnya, kini saatnya kita lebih mendalam, masuk ke bagian yang seringkali tidak terlihat, tapi justru paling penting, yaitu apa saja kandungan di dalam serai yang bermanfaat bagi tubuh lansia. Karena apa yang tampak sederhana di luar, bisa jadi menyimpan kekuatan luar biasa di dalam. Mari kita mulai perlahan. Satu persatu. Herba 1. Citral, senyawa aktif utama dalam serai. Sahabat mungkin belum pernah mendengar kata citral, tapi inilah bintang utama dalam serai. Citral adalah senyawa yang memberi aroma khas pada serai, aroma yang segar, tajam, dan menenangkan. Namun bukan hanya aromanya saja yang penting. Citral juga dikenal sebagai antibakteri alami, membantu melawan kuman dan bakteri jahat di tubuh. Anti jamur, bagus untuk kulit dan sistem pencernaan. Antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan, cocok untuk penderita nyeri sendi dan otot. Pada lansia, di mana sistem kekebalan tubuh cenderung melemah, kandungan citral bisa menjadi pertahanan tambahan dari alam. Ia membantu tubuh melawan infeksi ringan, meredakan nyeri, dan menjaga sistem imun tetap aktif. Herba 2. Antioksidan, pelindung sel tubuh. Semakin tua usia kita, semakin banyak sel tubuh yang mulai rusak. Salah satu penyebab kerusakan ini adalah radikal bebas, zat berbahaya yang masuk lewat makanan, udara, dan stres. Kalau dibiarkan, radikal bebas bisa mempercepat penuaan, melemahkan organ, bahkan jadi penyebab berbagai penyakit serius. Nah, serai mengandung antioksidan alami seperti asam klorogenat, asam cafeik, flavonoid. Zat-zat ini bekerja seperti pelindung tubuh. Mereka membantu menangkap radikal bebas sebelum sempat merusak sel. Hasilnya, kulit lebih sehat, daya tahan tubuh lebih stabil. Organ-organ seperti hati dan ginjal bekerja lebih efisien. Bagi sahabat yang merasa tubuhnya mudah lelah, cepat sakit, atau kulit terasa cepat kusam dan kering, bisa jadi tubuh kekurangan antioksidan. Dengan rutin mengonsumsi air serai, tubuh akan mendapat tambahan pelindung alami setiap hari. Herba 3. Minyak atsiri, penyeimbang emosi dan penenang alami. Banyak lansia yang mengeluh susah tidur, cemas tanpa sebab, dan merasa tegang terus-menerus. Itu bukan hanya karena faktor usia, tapi juga karena hormon yang mulai tidak seimbang. Serai mengandung minyak atsiri, senyawa aromatik yang bisa membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Minyak atsiri ini terdiri dari limonen, membantu mengurangi kecemasan. Myrcene, bersifat sedatif ringan, membantu tidur lebih nyenyak. Eugenol, bersifat anti nyeri ringan. Sahabat bisa menikmati manfaat ini dengan minum air rebusan serai hangat sebelum tidur, menghirup uap air panas berisi potongan serai, mengoleskan minyak serai encer ke pelipis atau leher, dengan minyak kelapa sebagai pelarut. Jadi, serai bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Cocok sekali bagi sahabat yang sedang mengalami stres ringan atau sulit tidur. Herba 4. Kalium dan magnesium, penjaga jantung dan otot. Dua mineral ini sangat penting, terutama bagi lansia. Kalium, potasium, berfungsi menjaga tekanan darah tetap stabil, mencegah detak jantung tidak teratur. Magnesium membantu kerja otot, mencegah kram, dan juga membantu produksi energi tubuh. Bagi sahabat yang mengalami tekanan darah naik turun atau sering kram malam hari, sangat dianjurkan untuk rutin mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung dua mineral ini. Nah, serai mengandung kalium dan magnesium dalam jumlah cukup,
yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan otot secara alami. Herba 5. Senyawa antiinflamasi, pereda radang dan nyeri. Peradangan adalah sumber banyak keluhan pada lansia, nyeri sendi, otot kaku, asam urat, sampai radang pada lambung. Sereh punya kemampuan antiinflamasi yang ringan namun efektif. Senyawa seperti quercetin dan citral bekerja dengan cara menenangkan sistem tubuh yang sedang berperang. Efeknya, nyeri berkurang, pembengkakan reda, sendi terasa lebih lentur. Jadi, bagi sahabat yang menderita osteoartritis ringan, asam urat, atau pegal linu karena usia, sereh bisa menjadi salah satu solusi alami. Herba 6. Serat dan efek diuretik ringan, pembersih pencernaan dan ginjal. Sereh juga mengandung serat alami serta memiliki efek diuretik ringan, artinya dapat merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Tapi tenang, efeknya tidak keras seperti obat. Justru ini bagus untuk membantu ginjal menyaring racun, membuang kelebihan garam dan air, mengurangi pembengkakan karena retensi cairan, melancarkan pencernaan. Lansia sering mengalami sembelit, begah, atau perut terasa penuh. Dengan rutin minum air sereh, proses pembuangan racun tubuh jadi lebih lancar. Herba 7. Efek antimikroba dan antivirus ringan. Beberapa studi menunjukkan bahwa sereh punya kemampuan membunuh bakteri penyebab infeksi ringan seperti E. coli, penyebab diare, salmonella, keracunan makanan, bakteri kulit. Tak hanya itu, kandungan minyak atsiri dan citral juga menghambat pertumbuhan virus tertentu. Memang tidak sekuat obat antivirus, tapi untuk menjaga daya tahan tubuh sehari-hari, efek antimikroba dari sereh cukup membantu. Herba 8. Efek termogenik, membantu proses pembakaran lemak. Istilah ini mungkin terdengar baru. Efek termogenik artinya membantu tubuh membakar kalori lebih efisien. Sereh memiliki efek ini dalam kadar ringan, sehingga cocok untuk lansia yang ingin menjaga berat badan atau mengurangi lemak berlebih. Bukan berarti langsung kurus ya, sahabat, tapi dengan konsumsi rutin, pencernaan dan metabolisme menjadi lebih aktif, membantu tubuh menjaga keseimbangan lemak. Kilauan kesimpulan bab 4. Sahabat lansia sehat, sekarang kita sudah tahu bahwa di balik batang kecil sereh tersembunyi begitu banyak kebaikan. Citral untuk melawan peradangan, antioksidan untuk menjaga sel tetap muda, minyak atsiri untuk tidur lebih nyenyak, kalium dan magnesium untuk jantung dan otot, diuretik ringan untuk detoks alami, serat untuk pencernaan sehat, efek termogenik untuk metabolisme, dan zat antimikroba sebagai pelindung tubuh. Bukan hanya tubuh yang terbantu, pikiran pun jadi lebih tenang. Semua itu tidak memerlukan biaya besar, tidak perlu alat medis, tidak perlu teknologi canggih. Cukup dari dapur sahabat sendiri. Satu hal yang penting, gunakan secara bijak, karena semua yang baik, jika berlebihan, tetap bisa berdampak tidak baik. Dan selalu konsultasikan ke dokter jika sahabat sedang dalam pengobatan tertentu. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat sereh secara khusus untuk jantung, tekanan darah, dan kolesterol yang sangat penting untuk hampir semua lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita kini sudah sampai di bab yang sangat penting. Bab yang sangat erat kaitannya dengan kondisi umum yang dialami oleh banyak lansia, yaitu masalah pada jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Sebagian besar dari kita pasti sudah pernah mendengar istilah hipertensi, kolesterol tinggi, atau bahkan serangan jantung. Bukan sekadar istilah, ini adalah kondisi serius yang kerap muncul seiring bertambahnya usia. Bahkan, menurut data dari berbagai penelitian medis, lebih dari 60% lansia di Indonesia mengalami salah satu atau gabungan dari 3 kondisi tersebut. Dan seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, sereh bukan hanya bumbu dapur. Ia adalah tanaman herbal yang punya khasiat besar sebagai pendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah jika digunakan secara tepat. Mari kita bahas satu persatu. Hati kuning 1. Menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah momok yang diam-diam membunuh. Banyak orang tidak merasa gejalanya, tapi tahu-tahu sudah terkena stroke atau serangan jantung. Nah, sereh dikenal sebagai diuretik alami. Artinya, sereh membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium, garam, melalui urin. Efek ini dapat membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan tapi stabil. Sereh juga mengandung kalium, mineral penting yang membantu menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh. Kalium bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah,
membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan berkurang. Beberapa penelitian sederhana menyebutkan bahwa konsumsi rutin air rebusan sereh selama 2 minggu dapat memberikan penurunan tekanan darah sistolik, angka atas, secara signifikan. Cara praktis, rebus 2 batang sereh segar dalam 500 ml air selama 10 menit. Minum dalam keadaan hangat 1 kali sehari, pagi atau malam. 2. Melindungi kesehatan jantung. Sahabat, jantung adalah mesin utama tubuh kita. Jika jantung lemah, seluruh tubuh pun ikut lemah. Nah, sereh punya kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang sangat berguna untuk melindungi pembuluh darah dan jaringan jantung dari kerusakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa minyak atsiri dalam sereh dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan pada pembuluh darah, mencegah penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, melancarkan sirkulasi darah. Lebih dari itu, kandungan citral pada sereh membantu mengendurkan otot polos di sekitar pembuluh darah. Efeknya mirip seperti obat vasodilator, yang biasa diberikan untuk melancarkan aliran darah dan menurunkan tekanan jantung. Sereh tidak hanya membersihkan pembuluh darah, tetapi juga membantu jantung bekerja lebih efisien tanpa dipaksa terlalu keras. Segelas susu 3. Menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kadar kolesterol yang tidak seimbang adalah penyebab utama penyumbatan arteri. Yang paling berbahaya adalah kolesterol jahat, LDL, karena ia menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Sereh mengandung senyawa flavonoid, serta antioksidan yang disebut quercetin. Kedua zat ini berfungsi sebagai pembersih pembuluh darah dari LDL dan membantu meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, yang justru melindungi jantung. Dalam beberapa eksperimen pada hewan dan studi laboratorium, ekstrak sereh terbukti dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus. Artinya, jika dikonsumsi secara rutin, sereh bisa membantu tubuh kita membuang kelebihan lemak jahat. Efek ini sangat berguna bagi lansia yang memiliki masalah kolesterol tinggi tetapi tidak ingin langsung bergantung pada obat penurun kolesterol. Tanda tegangan tinggi efek antioksidan, mencegah oksidasi lemak. Sahabat, salah satu penyebab kolesterol jahat menjadi berbahaya adalah ketika ia mengalami oksidasi. Kolesterol yang teroksidasi akan merusak pembuluh darah dan mempercepat proses penyumbatan. Antioksidan dalam sereh bekerja sebagai perisai pelindung. Ia mencegah oksidasi LDL dan memperlambat proses penuaan pembuluh darah. Dengan kata lain, sereh membantu memperpanjang umur pembuluh darah kita. Tacho mengurangi lemak darah dan trigliserida. Selain kolesterol, komponen lain yang tak kalah penting adalah trigliserida. Ini adalah jenis lemak darah yang berasal dari makanan berlemak dan karbohidrat berlebih. Sereh diketahui memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar trigliserida secara perlahan. Dengan kandungan senyawa citral dan limonene, sereh mendorong hati untuk memproses lemak dengan lebih efisien. Ini sangat penting bagi sahabat yang memiliki berat badan berlebih atau kadar gula darah tinggi, karena trigliserida seringkali menjadi penyebab komplikasi. Herba bagaimana cara kerja sereh di dalam tubuh? Sebagai diuretik alami, membantu membuang kelebihan cairan dan garam, menurunkan tekanan darah. Sebagai vasodilator ringan, melemaskan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Sebagai antioksidan, melindungi pembuluh darah dari oksidasi dan peradangan. Sebagai pembersih darah, membantu hati dan ginjal mengolah dan membuang lemak jahat. Semua ini terjadi perlahan, tidak instan. Tapi jika dilakukan secara rutin dan konsisten, hasilnya akan terasa. Buku terbuka catatan penting untuk sahabat lansia sehat. Walau sereh adalah tanaman alami, penggunaannya tetap harus bijak dan terukur. Untuk sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, memiliki tekanan darah terlalu rendah, hipotensi, memiliki gangguan ginjal kronis, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi sereh dalam bentuk apapun. Karena sereh bersifat diuretik, ia bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil dan memengaruhi kadar elektrolit dalam tubuh. Pastikan juga tetap minum air putih cukup setiap hari agar tubuh tidak dehidrasi. Kilauan kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, sereh bukanlah tanaman ajaib, tapi ia adalah alat bantu alami yang diberikan alam untuk membantu kita menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menyeimbangkan kolesterol. Dalam batang kecilnya, terkandung kekuatan untuk menurunkan tekanan darah, melindungi pembuluh darah, menjaga kadar kolesterol tetap sehat, dan membantu jantung berdetak lebih tenang dan teratur.
Semua ini bisa sahabat dapatkan dengan cara yang mudah dan murah, cukup dengan merebus, menyeduh, dan mengonsumsi secara rutin.